setelah 1 minggu kita berkutat dengan pekerjaan kita sibuk dengan kesibukan kita. Mari hari ini kita berikan waktu yang terbaik kita untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita kembali pada Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu Saudara boleh menenangkan diri sejenak, mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam puji-pujian. Mari kita juga naikkan syukur kita, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Terukur kasih-Mu Tuhan bagi kami. Biar hanya nama Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terus
sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk satu hari baru lagi yang Tuhan berikan untuk kami. Kami tahu Tuhan, kami ada saat ini itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan beribadah, Tuhan yang urapi kami, Tuhan yang berkati kami, layakan kami Tuhan. Biar kami layak untuk menaikkan pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa roh jahat di udara yang mungkin akan mengganggu jalannya ibadah ini, biar kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya ada roh yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi puji Tuhan. Boleh kasih salam ke kiri dan ke kanannya. Ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita mau naikkan pujian, kita mau nyanyi bagi Dia. Kita angkat suara kita bagi Tuhan. Dan percaya itu semua karena Tuhan yang di dalam hati kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, dalam-Mu Tuhan kutemukan sukacita. Tuhan
dipersilakan untuk duduk. Mari kita menyanyikan Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Selamanya Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Amin. Mari sekarang siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Minta Roh Kudus untuk pimpin kita supaya firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk hanya berserah kepadamu Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang sanggup memelihara kami Tuhan. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti
Ya Tuhan Yesus, biarlah menurut kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami imani ya Tuhan, pujian terakhir ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah rencana-Mu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Jika kami melenceng dari firman-Mu, jika kami seringkali mungkin melanggar firman-Mu, Kau tolong tuntun kami kembali ya Tuhan di dalam terang firman-Mu, sehingga kehidupan kami selaras dengan firman-Mu dan hidup kami menjadi berkat bagi orang banyak ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami mau selalu jadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, terutama bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk itu hari ini ya Tuhan, berikanlah kami pengertian, berikanlah kami hikmat hanya daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami setiap firman dengan baik, dan tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga mau praktek di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau melakukan firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Biar Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk respon yang sangat baik ya Bapak Ibu. Nah saudara, hari ini saya kasih judul tentang respon yang tepat di dalam menghadapi gesekan ya. Karena berkaitan dengan tema besarnya juga pengampunan ya, pengampunan di dalam keluarga ya, pengampunan di dalam keluarga. Nah, respon yang tepat di dalam menghadapi gesekan. Saudara, sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Sepanjang saya menjadi guru, saya itu melihat banyak kenangan indah antara guru-guru dengan siswa. Dan itu hal yang bisa diceritakan kembali dari tahun ke tahun, ke adik-adik kelasnya, dan seterusnya. Dan saya juga memiliki kenangan yang indah bersama dengan rekan sesama kerja ya, gitu ya. Jadi sesama guru maksud saya. Nah, tapi nyatanya nggak semuanya indah gitu ya. Ada pahitnya, ada bagian-bagian yang menyebalkan kalau diingat-ingat kembali gitu saudara ya. Karena ada gesekan di situ. Setiap di dalam relasi, di dalam hubungan pasti ada gesekan. Ya. Saya sebagai guru pun juga demikian gitu ya. Ada gesekan pasti ya saudara. Nah, maka dari itu saya berpikir kayak gini ya. Mengatur siswa, mengatur murid itu sulit ya Bapak Ibu ya, di usia, apalagi yang usia remaja gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu apa maunya mereka gitu. Sulit mengatur siswa itu. Tapi sepanjang saya menjadi guru, ada yang jauh lebih sulit saudara, yaitu mengatur guru-gurunya gitu ya. Karena guru adalah orang dewasa yang memiliki prinsip hidup. Ya saudara kan pasti sudah dewasa lalu punya prinsip-prinsip hidup yang terkadang mungkin saja itu berseberangan dengan orang lain kayak gitu. Bagaimana cara kita mendidik anak, itu pasti mungkin saja berbeda saudara. Bagaimana kita menyembah Tuhan dan seterusnya gitu. Ikut gereja A, ikut gereja B dan lain sebagainya. Itu mungkin saja berbeda saudara ya. Nah, jadi orang yang memiliki prinsip hidup itu biasanya lebih sulit untuk diatur. Gue maunya udah begini, kayak gitu kan. Nah, ada satu fenomena yang sering terjadi gitu ya. Kami sebagai guru seringkali itu menyuruh kerja kelompok kepada siswa. Ya, biasanya random namanya. Ya, kalau zaman sekarang istilahnya Bapak Ibu tuh pakai wheel of names di Google gitu kan ya. Nah, itu bisa. Jadi random aja. Raymond kelompok 1, Iren kelompok 2, Sheila kelompok 1 gitu, dan seperti itu kira-kira. Jadi kalau mau kerja kelompok suka di random gitu ya. Nah, tentu ada siswa-siswa yang biasanya apa? Nggak mau kerja gitu ya. Pokoknya aku terima hasil aja kayak gitu. Ada tuh yang model-modelnya kayak gitu ya. Nah, saudara, akhirnya ada siswa-siswa yang lain juga. Sir, aku nggak mau sekelompok sama dia, males. Dia mah kagak kerja selama ini tuh nggak pernah kerja, yang ada dapat nilai doang bagus gitu ya. Apalagi kalau sama saya, ujung-ujungnya saya semua yang kerjain. Ya, jadi ada si anak yang nggak mau ngerjain, ada anak yang maunya kerjain semuanya kayak gitu, nggak percaya sama orang lain gitu ya.
Terus ada anak yang follower aja, disuruh kerjain apa? Ikut. Kerjain apa? Ikut. Sambil main game, biasanya kayak gitu tuh. Kalau lagi kerja kelompok sambil main game atau ngapain gitu. Oh iya, tapi dikerjain sih kayak gitu. Tapi ada yang pasif banget gitu ya. Tentu yang pasif banget ini yang paling dihindarkan bagi mereka. Dan rata-rata kalau saya bikin wheel of names lagi muter gitu namanya, itu biasa mereka berharap jangan dia, misalkan namanya Paulus, jangan Paulus. Ya, gitu ya. Biasanya ada reaksi-reaksi seperti itu gitu, saudara-saudara. Nah, mungkin kalau yang masih ingat waktu masa sekolahnya masih ingat gitu ya. Ya, aku sekelompok sama dia, males banget deh gitu. Mungkin gak dilontarkan, tapi diucapkan dalam hati aja gitu kan ya. Nah, saudara, kira-kira seperti itu ya. Nah, cuman saya sering menasehati mereka, ya saudari kan kamu juga bertumbuh menjadi lebih dewasa kan ya. Kamu mungkin akan bekerja di tempat di mana kamu mungkin ada orang-orang yang kamu nggak suka di situ, atau kamu sering bergesekan dengan orang itu, ada konflik dengan orang itu. Nah, untuk itu latih dong dari sekarang gitu, dan seterusnya. Ya tapi boleh lah, tapi sama yang lain aja deh, mau konflik, tapi sama yang lain, jangan sama yang satu ini. Bisa. Ada aja kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itulah sulitnya saudara. Tetapi ternyata mengatur guru itu lebih ribet saudara ya. Di dalam setiap satu tahun ajaran itu kan ada event-event ya. Ada Paskah, Natal, Valentine, Imlek, Teachers Day, apapun lah itu ya. Nah, setiap event itu biasanya ada PIC. Nah, waktu biasanya emang paling deg-degan kalau udah diumumkan nama PIC. Biasanya PIC terdiri dari 2 orang. Nah, terlihat sekali respon mereka di saat saya suka bagi kelompok. Guru Raymond sekelompok sama Guru Sela gitu. Nah, mungkin mereka sebagai guru lebih bijak di dalam mengungkapkan isi hatinya ya gitu. Cuman tetap terlihat dari mimik mukanya gitu. Gak sukanya kayak gitu ya. Dalam hati doang gitu ya saudara. Gak langsung ngucap gitu ya. Jadi mereka juga sebel gitu. Ujung-ujungnya apa? Misalkan selesai meeting, datang kepada saya kemudian, Sir, ganti dong nama saya, jangan nama si dia, males kayak gini kayak gitu kan ya. Aduh, terus yang lain juga muncul dan seterusnya. Saya sih termasuk orang yang biasanya ujung-ujungnya nggak peduli sih, biarin aja satu kelompok sama dia orang gitu kan. Walaupun seringkali bergesekan gitu, supaya belajar lah, jangan cuma ngajarin murid doang kayak gitu ya. Nah, ini saudara, ini yang sering terjadi ya. Umumnya orang menghindari seseorang yang dia nggak suka. Jadi kalau misalkan saya lagi musuhan seseorang namanya Andreas gitu kan ya, ketemu di mall, ya dia lagi, aduh makan gitu, atau pura-pura megang handphone deh kayak gini gitu kan ya. Nah, terus sementara dia udah lalu, barulah kita jalan lagi gitu. Umumnya kita menghindari ya. Mungkin males supaya terjadi males karena nanti bisa aja ada gesekan yang terjadi di saat itu juga, atau mungkin males karena akhirnya ngobrol sama orang yang nggak suka gitu, walaupun mungkin dia nggak sadar kalau kita nggak suka sama dia gitu ya. Mungkin aja dia orangnya fine aja, dia merasa semua orang suka sama dia, jadi senang aja ngobrol gitu. Tapi kita yang deket sama dia kayak males gitu kan. Itu bisa saja terjadi saudara. Nah, di dalam hubungan, di dalam relasi, umumnya kita seperti itu saudara. Kita menghindari konflik dengan cara menghindari orangnya gitu. Minggu lalu Pendeta Wim itu memberi ilustrasi yang menarik ya. Saya juga senang dengan ilustrasi gitu ya. Bahwa di dunia ini tidak ada gereja yang sempurna. Ya, Bapak Ibu ya. Kalaupun ada gereja yang sempurna, lebih baik jangan masuk ke dalam gereja itu. Karena kalau kita masuk ke dalam gereja itu tidak lagi menjadi sempurna. Kenapa? Karena masalahnya ada di kitanya, saudara dan saya yang tidak sempurna, dan melahirkan manusia yang tidak sempurna, melahirkan gereja yang tidak sempurna, atau komunitas yang tidak sempurna, atau bangsa yang tidak sempurna saudara, yang seringkali ada gesekan saudara di dalamnya. Dan manusia yang tidak sempurna bertemu dengan manusia yang tidak sempurna, seringkali ada konflik, ada gesekan, dan seterusnya. Nah, di sini saudara, kalau kita memiliki konflik dengan rekan kerja, dengan teman, atau mungkin dengan rekan sepelayanan, mungkin kita akan sangat mudah untuk menghindari ya.
Kalau anak muda mungkin bisa lihat story ya di Instagram. Oh, dia lagi ke mall A, udah kita ke mall B ya. Dia ke mall B, kita ke mall C gitu. Supaya kagak ketemuan gitu loh ya. Males gitu kan ya kalau ketemuan. Misalkan kayak gitu. Itu bisa dihindari. Tapi masalahnya kalau di dalam keluarga, apakah mungkin bisa dihindari gitu? Kecuali ya satu alasan sih, putus hubungan. Pokoknya mulai hari ini saya bukan anak Rita lagi gitu, saya putus hubungan dengan mami saya kayak gitu. Terus selalu saya pergi kemana, terus mami saya tetap di sini dan seterusnya. Nah itu mungkin saja saudara, mungkin saja seperti itu. Tetapi nyatanya sepanjang kita menjadi keluarga, kita akan bertemu kembali gitu ya. Saya berbicara seperti ini karena saya pernah mengalaminya saudara. Mungkin saya pernah cerita di youth lebih banyak, tetapi di ibadah raya juga. Sewaktu saya lulus SMA, itu bagi saya itu freedom Bapak Ibu ya, karena saya harus keluar dari saya bisa ada banyak alasan untuk keluar dari rumah saya itu dari nomor 37 ya. Akhirnya saya merantau gitu ya, pergi ke hanya beda berapa ruko di nomor 9 sana gitu ya, nomor 339. Itu kan beda rumahnya nggak jauh loh, lo kan juga bisa dipantau. Iya sih, tapi tetap ada enaknya saudara ya. At least pulang malam nggak begitu tahu lah ya. Cuma pernah ketahuan sekali sih, habis itu. Ya, diomelin sampai jam 2 pagi gitu ya. Itu cerita masa lalu. Tapi bagi saya waktu itu freedom Bapak Ibu ya. Oke, gue nggak mau bapak gue lagi kayak gitu. Jujur saya ngomong kayak gitu saudara. Karena saya ada konflik dengan papi saya dulu. Singkat cerita, saya sadar saya ada salah. Ya puji Tuhan papi saya juga sadar dia ada salah kayak gitu. Sehingga ada yang namanya rekonsiliasi ya. Dan itu di ruko nomor 9, papi saya nggak tahu momennya, saya udah lupa banget gitu, udah lama. Ada momen di mana dia datang, kemudian kami saling, dia doain saya juga doain papi saya dan seterusnya lah ya. Biasa ya, ada kayak film India ya, nangis-nangisan gitu, kurang tiang doang gitu ya. Jadi nangis-nangisan gitu, si bapak masih anak kayak gitu. Kelihatan kasar doang, tapi sebenarnya hatinya ya begitu, saudara. Nah, di situ akhirnya terjadilah rekonsiliasi kayak gitu ya. Tetapi apakah setelah itu sampai detik ini tidak ada konflik? Tentu enggak ya lah, pasti ada aja gitu gesekan gitu. Apalagi saya sudah menikah, memiliki prinsip hidup sendiri ya, tentu ya nggak jauh-jauh dari firman Tuhan sih gitu ya. Cuma kan ada prinsip-prinsip hidup yang kami bangun di dalam keluarga. Ya, papi saya ada keluarga, tentunya saya sendiri ada keluarga, papi sama mami, saya dengan Sheila gitu, kami punya prinsip hidup tentunya. Pasti di dalam itu ada gesekan lagi gitu, ya. Sejauh-jauh saya pergi, akhirnya ketemu lagi. Waktu ketemu, sangat mungkin konflik bisa muncul gitu ya. Kalaupun mungkin kita jauh, ujung-ujungnya apa? Waktu Imlek juga ketemuan kayak gitu, dan seterusnya saudara. Jadi tidak bisa dihindarkan, maksud saya. Ya. Kalau kita tadi ya, kalau rekan kerja mah gampang pulang lagi ke rumah gitu ya. Tapi kalau keluarga, apalagi kalau pasutri ya, pasangan suami istri, dia balik lagi ke rumah yang sama kalau berantem. Puji Tuhan saya dulu diajarin sebelum menikah, semarah-marahnya kamu dengan istri kamu, kamu tetap harus tidur seranjang ya. Puji Tuhan saya masih melakukannya sampai sekarang ya. Cuman bedanya ya mungkin kalau lagi marahan adu pantat doang kayak gitu ya. Dia ke timur, saya ke barat kayak gitu lah ya. Arah tidurannya gitu loh. Nah jadi paling tidak maksudnya tuh gini loh saudara ya. Memang tidak bisa dihindarkan, konflik tidak bisa dihindarkan. Pasti ada aja dalam relasi kita dengan sesama kita. Tetapi menghindari konflik itu bukan solusi saudara. Mendiami konflik itu bukan solusi. Justru kita harus pilihannya cuma satu, yaitu hadapi, saudara. Karena yang kayak begini, kita akan bertemu di dimanapun. Sepanjang kita masih hidup, pasti kita akan bertemu yang namanya gesekan ataupun konflik, Bapak Ibu Saudara. Dan apalagi kalau kita bicara tentang hidup bersama dengan keluarga. Boleh kita tolong PowerPoint-nya? Thank you. Ya, saudara, hidup bersama dalam keluarga itu pun juga tentu sulit juga gitu ya. Ya, kadang-kadang kita mau marah segala macem gitu ya. Tetapi kalau ada kesempatan baru bisa diucapkan. Tetapi ada orang-orang yang dipendam di dalam hati sehingga hal itu berakar dari tahun ke tahun.
Makanya saudara nggak heran ya, nggak heran kalau di koran-koran, lagi, di berita-berita maksud saya kayak gitu ya, di CNN misalkan kayak gitu, atau di Kompas TV, itu diceritakan ada anak bisa bunuh bapak. Sebenarnya nggak heran saudara, karena segala sesuatu kalau didiemin, nggak diselesaikan, itu bisa kependam, dan ini yang bahaya. Ini yang bisa jadi masalah di suatu hari nanti saudara. Nah, apalagi kalau bicara dengan anak dan orang tua. Saya ngomongin anak dan orang tua lebih dulu ya, karena tadi saya bicara ceritain tentang saya, hubungan saya dengan papi saya. Anak dan orang tua jelas-jelas tuh hidup di zaman yang jelas-jelas berbeda. Tentu yang saya tadi bilang memiliki prinsip hidup yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Kalau saya mau flashback kembali, papi saya suka cerita, dulu dia kan guru juga ya, guru agama gitu kan ya. Nah sekarang saya juga guru ya, dari kerjaan yang lain saya juga masih mengajar Bapak Ibu. Saya menjadi guru agama juga masih gitu. Tapi yang beda. Kalau dulu mana ada yang namanya online learning, teknologi belum secanggih zaman sekarang gitu. Jadi cara kita dibesarkan di zaman yang berbeda, tentu cara pandang untuk menyelesaikan suatu masalah pun pasti berbeda. Coba Bapak Ibu ngobrol sama ngobrol dengan anak Bapak Ibu pasti akan berbeda gitu ya. Ngomongin tentang masa depan, ngomongin tentang mimpi kamu, ngomongin tentang cita-cita kamu, mau kuliah di mana atau mau kerja di mana suatu hari nanti. Pasti dia punya cara pandang yang berbeda gitu, yang mungkin nggak dimasuki akal sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Atau jangan-jangan suatu hari nanti ada yang ditanya, kamu nanti suatu hari nanti mau kerja sebagai apa? Ada yang bilang jadi gamer gitu ya, main mulu gitu setiap hari. Bisa saja saudara, bisa saja, karena ada profesinya di zaman sekarang gitu. Jadi kita dibesarkan di zaman yang berbeda, dengan cara seperti itu memiliki prinsip hidup yang berbeda. Dengan cara seperti itu pasti ada yang namanya gesekan. Kemudian di dalam keluarga, setiap individu di dalam keluarga pasti memiliki ekspektasi yang seringkali tidak sesuai dengan harapan. Saya berharap istri saya seperti ini, istri saya berharap seperti ini gitu ya. Dan seringkali itu berbeda. Ya, contoh simpel gini ya Bapak Ibu. Kalau saya pulang kerja, ekspektasi saya terhadap Sheila adalah memaklumi apapun yang saya lakukan, gitu ya. Karena udah capek, saya pikir kayak gitu ya. Jadi saya pengennya pulang kerja, ya olahraga, biasa saya olahraga dulu. Habis olahraga, makan. Habis makan, istirahat. Yang berujung kepada ketiduran. Ya, itu saya pengennya istri saya memaklumi hal tersebut. Tapi Sheila tentu nggak kayak gitu dong maksudnya. Nah terus dia kadang-kadang suka ngomong gitu, ketelepasan, tapi di dalam konteks sambil bercanda. Nggak tahu juga ya bercanda apa marah, nggak ngerti juga ya. Yang pasti dia suka ngomong kayak gini, ini rumah bukan hotel ya. Kamu fitness, kamu makan di restoran, terus kamu tidur, paling nggak kamu ke toilet kayak gitu ya. Nah ekspektasi dia terhadap saya waktu pulang kerja adalah pertama, kira-kira apa Bapak Ibu? Ya menyapa dulu ya, sapa gitu kan ya. Karena saya pernah pulang kerja tiba-tiba ngomel gitu, karena berantakan rumah gitu. Jadi saya ngoceh aja gitu kan ya. Jadi menyapa dulu dengan baik. Nah terus kemudian ekspektasi dia terhadap saya adalah juga makan sambil ngobrol kayak gitu ya. Jangan main handphone melulu kayak gitu kan ya. Nah, seringkali saya juga ditegurnya seperti itu. Nah, masalahnya gini ya, ekspektasi-ekspektasi itu yang tidak sesuai harapan saudara ya, seringkali kalau nggak dilontarkan, ada orang-orang kan yang dipendam, itu akan tersimpan di dalam hati dia saudara ya. Dan kalau tidak diselesaikan, tidak dibicarakan, itu akan meledak di suatu hari nanti. Makanya tadi saya bilang, nggak heran kalau kita baca berita, ada anak bisa membunuh orang tuanya. Bisa saja itu terjadi saudara ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dipendam dalam hati dan ini tidak diselesaikan. Jika seperti itu terus-menerus dari tahun ke tahun, itu bisa meledak. Belum lama saya bertemu dengan teman saya, saudara, teman SMP sih. Waktu dia cerita, sharing tentang kehidupan, biasa ya kalau kayak reuni gitu. Dia bersama dengan istrinya itu datang gitu, dia cerita gitu, dan dia jelas-jelas dia ngomong, tau gak sih lu awal-awal pernikahan kita tuh hampir cerai. Awal pernikahan dia bilang gue hampir cerai.
Terus dia langsung, mereka sih udah melaluinya, makanya waktu dia cerita ke saya dia juga hahaha sih, sambil ketawa-tawa doang. Iya, sambil cerai, hampir cerai kayak gitu ya. Pokoknya ketawa-ketawa doang kayak gitu. Tapi ternyata masalah mereka cerita sedikit. Ternyata mereka tuh nggak pernah membicarakan ketidaksukaannya terhadap pasangannya, sehingga dia pendem terus-menerus gitu. Waktu terjadi konflik, ada gesekan terjadi, si suami berkata, lu ya istri harusnya begini. Terus si istri pun juga, lu ya sebagai suami mestinya begini. Akhirnya ya perang terjadi di saat itu, dan dia hampir cerai. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Singkat cerita itu ada orang gereja itu datang ke dalam kehidupan mereka dan membenahi masalah keluarga ini gitu. Dan akhirnya mereka sama-sama mau belajar, puji Tuhan. Dan sekarang ya mereka memiliki 2 anak yang cantik ya, masih kecil-kecil kayak gitu. Dan mereka hidup harmonis. Sekarang mereka menginjili keluarga-keluarga lain. Mereka menyupport keluarga-keluarga lain di dalam gerejanya. Ya, ada istilahnya kayak Bible study kayak gitu ya, tapi sebenarnya itu mereka datang untuk mensupport keluarga-keluarga lain supaya kalau ada masalah ya dibicarakan. Juga ngomongin tentang Alkitab tentunya, firman Tuhan dan seterusnya. Jadi tadinya udah ada masalah, ditolong, kemudian diselesaikan, akhirnya sekarang jadi berkat bagi orang banyak, Bapak Ibu. Itu kalau kita mau memiliki respons yang tepat di dalam setiap kali menghadapi gesekan, maka kita bisa mengambil tindakan yang tepat juga, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu hari ini kita mau belajar dari kisah Yusuf bersama dengan kakak-kakaknya, saudara. Kisah Yusuf bersama dengan kakak-kakaknya. Nah, kita mulai dari kekhawatiran kakak-kakak Yusuf, saudara. Dan ini dimulai dari waktu Yusuf masih dianak-emaskan oleh bapaknya, yang namanya adalah Yakub. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa sambil melihat Kejadian 50 di situ. Nah, Yakub punya 12 sih. Tapi kan waktu sama Yusuf ini kasusnya masih 11 ya. Nah, 11. Nah, terus Yusuf ini dianak-emaskan gitu ya. Dikasih jubah, diapain dan seterusnya. Disayangi lah. Sehingga membuat kakak-kakak yang lainnya tuh iri gitu. Iri sama dia gitu kan ya. Nah, setelah itu akhirnya kakak-kakaknya tuh benci sama Yusuf. Dan waktu Yusuf lagi berjalan menuju mereka di suatu tempat, mereka berencana untuk membunuh Yusuf, tetapi akhirnya tidak, dimasukkan ke dalam sumur. Ya, singkat cerita ditarik dari sumur, tapi dijual si Yusuf oleh kakak-kakaknya. Kemudian laporan sama bapak mereka Yakub bagaimana? Di jubahnya Yusuf itu diolesi darah binatang, kemudian dilaporkan ke Yakub. Jadi di pikiran Yakub, oh anak gue mati diterkam binatang, dan di situ dia menangis dengan pedih gitu, si Yakubnya. Nah, sementara Yusuf sudah ada di Mesir. Waktu Yusuf di Mesir, hidupnya naik turun, saya nggak perlu ceritain. Nah, kemudian sampai satu titik, ada kelaparan di mana-mana. Betul ya? Ada kelaparan di mana-mana, kemudian keluarga Yakub ini datang ke Mesir maksud saya. Karena mereka kan nggak tahu ada Yusuf di situ jadi pemimpin. Nah, waktu Yusuf sudah menjadi pemimpin, melihat kakak-kakaknya ada di depannya, kayak gitu. Dan di situ kakak-kakaknya khawatir, takut mereka akan dibalas gitu karena atas perbuatan jahat yang mereka lakukan di masa lampau. Tapi nyatanya ujung-ujungnya Yusuf memperlakukan mereka dengan baik. Singkat cerita, Yakub pun diajak ke Mesir. Dan ini kisah berikutnya Bapak Ibu, di mana akhirnya Yakub meninggal. Waktu Yakub meninggal, kakak-kakaknya Yusuf ini khawatir lagi dengan sikap Yusuf terhadap mereka. Dan ini yang terjadi di dalam Kejadian 50. Mari kita baca Kejadian 50 ayat 15. Saya boleh minta tolong ya, nanti yang di depan beberapa orang boleh minta tolong Raymond dulu baca ayat 15 ya. Kejadian 50 ayat yang ke-15. Kejadian 50 ayat yang ke-15. Yusuf menyebutkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Baik, terima kasih. Ya saudara, di sini
saudara-saudaranya Yusuf itu khawatir. Ini jangan-jangan bapak kita udah mati, dia bakal balas dendam nih. Kayak gitu, saudara. Ternyata hubungan mereka belum baik loh di sini ya. Sebenarnya gini, tidak ada kata minta maaf atau mengampuni di dalam firman Tuhan sih. Cerita antara Yusuf dengan kakak-kakaknya ini, saudara. Nah, kakak-kakaknya Yusuf ini berpikir bahwa selama ini mereka diperlakukan baik oleh Yusuf karena Yusuf masih menghormati bapaknya, Yakub. Ya, manusia sering seperti itu. Hanya karena mereka masih menghargai orang yang dihormati, dia nggak akan berantem dengan orang dengan orang yang selama ini membuat dia kesal, saudara ya. Contoh di dalam keluarga deh ya, di dalam keluarga. Orang tua yang mendamaikan kedua anaknya yang sedang berantem, itu seringkali ada kata-kata kayak gini, saudara ya. Udah kalian jangan berantem mulu lah, kakak sama adik berantem mulu kayak gitu ya. Yang kakak bawa yang ngalah gitu. Paling enggak ya, kalau kamu nggak bisa ampuni adik kamu hormati saya, kamu ngalah hormati saya. Dan pada saat itu mungkin saja karena kedua anaknya sangat sayang kepada papanya dan dia ya udah, oke, kita clear sampai sini. Tapi masalahnya apakah itu benar-benar sudah selesai? Tentu tidak, saudara. Karena si kakak masih menyimpan sesuatu di dalam hati, si adik masih menyimpan sesuatu di dalam hati. Dan waktu bapaknya mati, perang dunia mungkin aja terjadi, saudara. Di saat konflik itu muncul kembali. Jadi mendamaikan pertengkaran seperti itu juga bukan solusi yang baik, di mana udah kakak ngalah, yang tua ngalah gitu. Tapi yang salah tidak dibicarakan, karena mungkin saja yang salah ya si adiknya kayak gitu, atau mungkin ada dari sisi kakaknya dan seterusnya. Nah, ini yang harus diselesaikan sebenarnya. Nah, jadi balik lagi kalau bicara tentang kisah si Yusuf ini, nah, saudara, mendiamkan masalah di dalam hubungan itu bukanlah solusi yang baik sebenarnya ya. Mendiamkan masalah itu bukan solusi yang baik, karena itu harus diselesaikan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa wah, si Yusuf nih selama ini masih menghormati ya. Masih menghormati, masih menyayangi gitu ya. Bapaknya itu adalah Yakub. Tapi waktu bapaknya mati, apa ya kira-kira perbuatan dia terhadap kita semua di sini? Satu hal yang pasti gini, saudara ya. Saya mau keluar dulu dan oke, satu hal yang pasti, orang yang sukanya mendendam ya, dia akan membalas perbuatan jahat orang lain terhadap dia jika memiliki dua hal, yaitu kesempatan dan kekuasaan. Kesempatan dan kekuasaan. Kesempatan maksud saya adalah waktu. Ya, kalau orang yang udah meninggal kan nggak mungkin balas dendam dong, kayak gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan itu bicara tentang otoritas. Contoh misalkan di dalam dunia kerja lah ya. Jika dia ditekan-tekan terus sama bosnya, dia menyimpan hati tuh, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kenapa? Karena itu atasan dia, itu bos dia gitu. Kalau konteks keluarga mungkin anak nggak bisa ngapa-ngapain karena orang tua punya otoritas kayak gitu. Ya, singkat cerita, seandainya suatu hari nanti dia dipromosikan menjadi pejabat yang lebih tinggi di dalam lingkungannya, di dalam kantornya gitu, perusahaannya, dia punya kesempatan di situ, juga punya kekuasaan. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Dulu lo suruh gua lembur, sekarang lo ya gua suruh lembur lo ya, gua tekan terus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang akan membalas dendam, si pendendam ini akan selalu membalas gitu jika dia memiliki dua hal tersebut, kesempatan dan kekuasaan. Masalahnya Yusuf bagaimana nih? Yusuf udah punya keduanya. Dia punya kesempatan saat itu juga karena bapaknya udah meninggal, saatnya balas dendam gitu. Yang kedua adalah kekuasaan. Tentu sebagai pemimpin tertinggi kedua di Mesir saat itu, dia punya kuasa untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya yang dahulu kala itu. Yusuf punya keduanya. Tetapi kita lihat lebih dulu, saudara, apakah dia tipe pendendam atau bukan? Karena selanjutnya kakak-kakaknya Yusuf punya trik untuk menghadapi Yusuf. Kita lihat ayat 16. Boleh minta tolong Eva ya. Kejadian 50 ayatnya ke-16. Di sini ada strategi pendamaian, Bapak Ibu Saudara. Boleh tolong di next, Aldo. Kejadian
Kejadian 50 ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Baik, ya sampai situ dulu aja. Thank you. Ya, di sini kakak-kakaknya Yusuf itu mengirim utusan, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab itu mereka ini adalah kakak-kakak Yusuf menyuruh seseorang tentunya menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Jadi mereka nggak mau ketemu Yusuf secara langsung tuh, takut juga mereka, saudara ya. Lalu kemudian dia berkata, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Jadi mereka mengirim utusan lebih dulu. Mereka nggak mau ketemu langsung ke Yusuf. Karena mungkin dengan perantara, sebenarnya ini taktiknya Yakub, Bapak Ibu, waktu menghadapi Esau di masa lampau. Nah, tetapi saudara, dengan mengirim utusan itu bisa meminimalkan konflik ya. Paling nggak ya kalau mau Yusuf yang marah, ya marahnya sama utusannya. Yang dibantai ya utusannya kayak gitu. Ya. Pun mungkin di sisi yang lain bisa dengan utusan itu menjadi jembatan gitu, bisa ya meredakan amarah dari Yusuf lah. Mungkin kakak-kakaknya berpikir seperti itu. Lalu yang kedua di ayat 17, boleh minta tolong buku ayat 17 nih. Kejadian 50 ayat 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Baik, terima kasih. Ya saudara, kemudian mereka menggunakan figur yang selama ini dihormati dan disayangi Yusuf. Itu trik mereka, saudaranya. Nah, di sini di ayat 16 yang Eva tadi sudah baca, di situ ditulisnya pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Saya ulangi, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Nah, emang tuh bapaknya siapa? Kakak-kakak Yusuf ngomong ke Yusuf, ini pesan ayahmu. Seringkali mereka menggunakan kata seperti itu, saudara. Ayahmu, sebelum ayahmu mati. Ayahmu, ayah. Padahal kan itu bapaknya mereka. Kenapa nggak ngomongnya ayah kita? Nangkep ya, saudara? Nah, sebenarnya gini, seorang hamba Tuhan menguraikan bagian ini, Pak Yakub Trihandoko mengatakan, mereka, kakak-kakaknya Yusuf, mungkin ingin menegaskan kedekatan antara Yusuf dengan Yakub. Sehingga menggunakan kata ayahmu, ini bapak lo nih, kayak gitu. Lo kan anak kesayangan, istilahnya kayak gitu lah. Nah, ini bapak lo nih, kayak gitu. Ayahmu nih, kayak gitu. Nah, saudara, kemudian di ayat 17 yang sudah dibaca tadi, beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Ampunilah kiranya, di dalam terjemahan yang lain, di New Living Translation, itu diterjemahkan sebagai aku memohon, saudara. Please, please, gitu. Tolong. Lalu di dalam terjemahan yang lain, NASB itu diterjemahkan sebagai kata I beg you. Aku memohon kepada kamu. Ampunilah kiranya, ampunilah kiranya. Nah, yang jadi masalah gini, saudara. Kita kan sama-sama nggak tahu, ini pesan benar-benar dari Yakub atau hanya trikinya si kakak-kakaknya Yusuf doang nih. Gitu. Karena bisa jadi ini cuma trik doang, saudara. Mengingat apa yang sudah dialaminya di masa lampau. Mungkin mereka benar-benar takut di situ, benar-benar takut. Karena apa yang pernah dilakukan terhadap Yusuf di masa lalu. Yang kita nggak tahu, saudara. Dan kemudian ada trik yang lain. Dan trik yang terakhir adalah di ayat 18. Saya boleh minta tolong Ibu Sela, tolong bacain ayat 18. Kejadian 50 ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Baik, terima kasih. Ya, saudara terkasih, strategi terakhir mereka itu rela menawarkan diri menjadi budak gitu. Karena kan tadi dibilangnya apa? Kami datang untuk menjadi budakmu. Mereka siapa sih? Kakak-kakaknya Yusuf kan ya, gitu. Tapi mereka rela menawarkan diri menjadi budak. Ironis sekali, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dulu Yusuf, waktu Yusuf itu dibuang, dijual, saudara, itu sebenarnya kakak-kakaknya Yusuf itu mau menguburkan mimpi Yusuf. Karena Yusuf kan dulu bawel, cerita mulu.
nantilah ada matahari, lo orang nyembah gua, dan lain sebagainya. Padahal Yusuf tahu kakak-kakaknya benci sama dia, masih aja cerita dengan mimpi yang lain, dan seterusnya, saudara. Karena kesel kakak-kakaknya, udah dijual lah mereka, gitu. Dijual lah si Yusuf ini, gitu. Nah, ironisnya apa? Dengan dijual, akhirnya mereka malah sekarang ini mereka malah menjadi pribadi yang mewujudkan mimpi-mimpi Yusuf itu. Dan benar-benar Yusuf jadi kepala, mereka menawarkan diri jadi budak. Karena pada saat itu mereka benar-benar harus seperti mimpi Yusuf, harus menyembah. Ya budak ada status sosial pada saat itu paling rendah, Bapak Ibu. Sementara Yusuf atas banget. Ya. Orang kepercayaan Firaun dia, orang penting nomor 2 di Mesir saat itu. Jadi kakak-kakak Yusuf yang tadinya mau menguburkan mimpi Yusuf, malah sekarang dia mau mewujudkannya. Dan itu ironis sekali, saudara. Dan ini adalah strategi yang dilakukan. Jadi mereka merendah serendah-rendahnya supaya Yusuf tidak membalaskan dendamnya di masa lampau. Nah kemudian, saudara, apa yang dilakukan Yusuf? Sebenarnya gini ya, kita tuh nggak bisa melarang orang lain berbuat jahat terhadap kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kita nggak bisa melarang orang lain, lu jangan buat jahat dong sama gua, lu rese banget sih kayak gini dan lain sebagainya gitu. Kita nggak bisa melarang. Tapi kita bisa memilih respon yang tepat, tindakan yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Untuk itu kita perlu melihat dari perspektif Tuhan, sehingga keputusan atau respon kita itu selaras dengan firman Tuhan jika terjadi suatu gesekan, saudara. Dan kita bisa belajar dari kisah Yusuf di sini. Bagaimana ia merespon? Karena Yusuf mampu melihat dari perspektif Tuhan di dalam memberi respon, saudara. Respon pertama yang dilakukan Yusuf ada di ayat berikutnya, ayat 19. Boleh kita tolong Ibu Iren membacakannya? Di ayat 19. Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Baik, terima kasih. Ya, jadi respon pertama adalah menyadari pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya saudara, gini, Yusuf ngomong kayak gini, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Kata pengganti Allah di sini maksudnya lah, sebenarnya Yusuf tahu posisinya. Yusuf tahu dia tuh bukan Tuhan, dia tuh ciptaan Tuhan. Untuk itu yang memiliki hak penuh untuk membalas dendam adalah Tuhan. Makanya dia bilang, janganlah takut. Dia ngomong ke kakak-kakaknya, ya, dia tenangin kakak-kakaknya itu, sebab aku inikah pengganti Allah. Gitu. Karena kalau ngomongin dendam, itu bukan urusan saya. Dalam bahasa yang berbeda mungkin. Itu bukan urusan saya, itu urusannya Tuhan. Urusan kamu sama Tuhan. Bukan urusan saya. Karena banyak orang sibuk mikirin, gimana nih cara gue balas dendam nih. Gimana cara gue bisa melampiaskan amarah gue? Bagaimana gue bisa melampiaskan kekesalan gue terhadap orang-orang di sekeliling saya yang telah menyakiti hati saya? Banyak orang yang sibuk seperti itu. Padahal waktu seperti itu kita bisa gunakan untuk hal yang lain yang gitu ya. Daripada mikirin orang lain yang jelas-jelas belum tentu orang lain itu mikirin kita gitu. Saudara, kita perlu sadar penuh bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ulangan 32, saya bacain aja ya. Ulangan 32 ayat 35 sampai 36 dikatakan demikian. Ulangan 32 ayat 35 sampai 36. Hakulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyah, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya, apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Saya boleh minta tolong keyboardis maju ke depan untuk mengiringi instrumen, thank you. Ya saudara, di ulangan 32 ayat 35 sampai 36 itu ditegaskan bahwa pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kalau kita sadar akan hal ini, kita bisa hidupnya tuh lebih rileks, saudara, lebih enak. Tapi jika itu adalah keluarga kita, apakah kita mau Tuhan berbuat hal yang buruk terhadap orang tersebut? Tentu tidak. Maka dari itu,
Ya saudara, kalau kita sadar akan hal ini, biarlah objek balas dendam dijadikan objek balas budi. Atau kita doakan, kita doain berkat supaya orang itu bisa berubah, saudara. Karena kalau Tuhan yang sudah membalasnya, akan lebih repot ujung-ujungnya. Kita lebih baik doain orang-orang tersebut, saudara. Sadar pembalasan adalah haknya Tuhan. Itu bukan urusannya kita. Dendam itu bukan, membalas kejahatan itu bukan urusannya kita. Itu haknya Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Minta tolong Andreas kembali, ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Baik, terima kasih. Nah, ini menarik, saudara, respon kedua yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Dia menyadari kebaikan Tuhan di dalam masalah yang dialaminya. Jadi pahit hidup di masa lalu, ya, antara Yusuf bersama dengan kakak-kakaknya, itu akhirnya bisa mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Tentu dia nggak bisa melihatnya ya waktu dia lagi dibuang di dalam sumur. Dia nggak bisa melihatnya waktu dia lagi dijual. Dia nggak bisa melihatnya waktu dia di dalam penjara, saudara. Dia nggak bisa melihat. Yang dia bisa melihat di depan mata dia adalah kepahitan hidup, kayak gitu. Kok kakak gue begini ya? Kok orang yang harusnya mengayomi, menyayangi, kok malah membuang saya ya? Kok malah terjadi gesekan yang begitu tajam ya, sehingga saya harus pergi dari sini. Nah saudara, waktu Yusuf menjadi pemimpin, akhirnya dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Segala sesuatu proses hidupnya yang terjadi di masa lampau, saudara, dia bisa melihat itu. Kenapa? Karena di sini dia ngomong kayak gini, saudara ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, saudara. Kebaikan yang dilihat Yusuf bukan kebaikan yang dinikmati oleh Yusuf semata. Ini yang saya perlu garis bawah. Kebaikan yang dilihat Yusuf bukan kebaikan yang hanya dinikmati oleh Yusuf semata. Banyak orang yang tidak bisa melihat hal baik dalam situasi sulit karena memahami kebaikan dengan cara yang keliru. Dia pikir kebaikan Tuhan itu ya hanya untuk menyenangkan hati dia. Ya kalau kayak gitu kita jadi egois. Mungkin bisa ada embel-embel rohaninya aja, egois rohani. Wah, ini kebaikan Tuhan. Ujung-ujungnya untuk kita doang. Enggak, saudara. Pengalaman hidup di masa lampau yang dialami oleh Yusuf itu akhirnya mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk Yusuf semata, tetapi untuk memelihara bangsa yang besar. Hidupnya menjadi manfaat bagi orang banyak di saat itu, saudara. Itu kebaikan Tuhan. Jadi kalau dalam perspektif Tuhan ya seperti itu. Setiap masalah, konflik yang mungkin saudara alami, itu ada kebaikan Tuhan di suatu hari nanti. Masalahnya kita seringkali menghindar di saat konflik atau gesekan itu terjadi. Kita lebih memilih kabur. Kita lebih memilih mendiami masalah itu. Kita nggak pernah beresin. Kita nggak pernah membicarakannya gitu. Karena harusnya itu dibicarakan, saudara. Harusnya dibicarakan, diselesaikan. Karena kalau kita menghindar melulu, saudara, ujung-ujung kita nggak pernah dewasa. Karena jangan-jangan kayak gini. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita, kemudian bergesekan dengan kita. Entah mungkin dia adalah orang tua, mungkin dia mertua kita, mantu kita, anak kita, pasangan kita. Mereka hadir untuk membuat kita juga lebih dewasa, saudara. Kalau kita menghindar melulu, kita nggak akan pernah dewasa. Karena di satu titik kita menghindar, di titik lain kita bertemu dengan orang lain. Karena Tuhan masih ingin membentuk kita, ya kita nggak pernah dewasa. Dan akhirnya kita pergi lagi. Udah lo, gue males lah gitu. Jadi kalau kita bergesekan, jangan lari Bapak Ibu Saudara, tetapi hadapi. Karena mungkin Tuhan izinkan orang itu hadir untuk mendewasakan saudara. Dan sehingga waktu saudara semakin dewasa, semakin bijaksana, Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Itu rencana Tuhan di kemudian hari, yang kita nggak pernah tahu sekarang ini waktu prosesnya, saudara.
Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu ya dan amin Bapak Ibu. Ya dan amin. Tapi tolong pahami kata kebaikan itu bukan semata-mata untuk dinikmati diri sendiri. Tetapi kebaikan yang dari Tuhan itu pasti untuk menjadi orang banyak. Untuk menjadi memberi manfaat bagi orang banyak. Sama halnya Tuhan memberkati Abraham. Apakah harus dinikmati oleh Abraham saja? Enggak kan? Tuhan memberkati Abraham supaya Abraham jadi bapak segala bangsa, jadi berkat. Bukan hanya dinikmati oleh Abraham semata, saudara. Itu cara Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Dan respon yang kedua ini sangat tepat, menyadari kebaikan Tuhan di dalam masalah. Dan yang terakhir, kita lihat di ayat 21 sampai 22. Minta tolong remote, minta tolong ya. Kejadian 50 ayatnya ke-21 sampai yang ke-22. Kejadian 50 ayat 21 sampai 2. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ayat yang ke-22, Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Terima kasih. Ya saudara, akhirnya apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf menyadari pentingnya pemulihan hubungan. Maka dari itu dia bilang, jangan takut, udah. Aku akan menanggung kebutuhan hidupmu. Aku akan menanggung makananmu. Aku akan menanggung anak-anakmu. Aku akan menanggung itu semua. Kemudian di ayat 22 dia bilang, adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Kata kaum itu menjelaskan keluarga besar. Dan di situ Yusuf tetap mau berelasi dengan kakaknya lagi, mau menjalin hubungan lagi, mau memulihkan hubungannya lagi. Padahal waktu dia berinisiatif seperti itu, sangat mungkin konflik terjadi lagi. Betul ya Bapak Ibu? Sangat mungkin konflik terjadi lagi waktu dia mau datang kepada kakak-kakaknya, waktu dia mau tinggal bersama-sama di Mesir itu. Tapi Yusuf tetap memilih hal itu karena itu respon yang tepat sebenarnya, yang selaras dengan firman Tuhan. Jangan takut untuk berelasi kembali kepada orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak boleh lari dari konflik, karena jika seperti itu ya kita nggak akan pernah dewasa. Dan Tuhan selalu mengutamakan pemulihan hubungan. Buktinya apa? Bapa di sorga mengutus anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk memulihkan hubungan kita manusia dengan Bapa. Dia menjadi jembatan antara kita dengan Bapa di sorga. Tuhan sendiri punya ide seperti itu. Tuhan sendiri senang dengan namanya pemulihan hubungan. Kita anak-anaknya seharusnya juga senang yang namanya pemulihan hubungan. Saya juga belajar, tentu nggak gampang ya Bapak Ibu, tentu nggak gampang. Saya sendiri juga belajar bagaimana saya berelasi dengan ya sesama rekan kerja, rekan pelayanan, tentu dengan istri saya yang setiap hari ketemu tentunya. Kalau ada konflik, kami berusaha menyelesaikan di dalam keluarga. Tentu ada konflik-konflik yang butuh waktu lebih lama, tetapi jauh lebih baik kita selesaikan saat itu juga daripada berkepanjangan. Apalagi kalau sampai ada yang menyimpan di dalam hati, itu bisa bahaya jika suatu waktu bisa meledak. Amin Bapak Ibu. Kira firman Tuhan hari ini menyadari kita betapa pentingnya melihat, merespons dengan benar di dalam setiap gesekan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena selama kita masih hidup, kita pasti berelasi. Dan selama kita berelasi, pasti ada gesekan. Sebenarnya tergantung kita, bagaimana kita mau menghandle-nya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dan menyadarkan kita betapa pentingnya memulihkan suatu hubungan. Hubungan apapun itu juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman. Hari ini kami semua disadarkan kembali betapa pentingnya pemulihan di dalam hubungan, terutama keluarga. Karena kami sadar kalau kami bermusuhan dengan orang-orang di luar sana,
Tapi kami selalu menghindar. Akhirnya hubungan itu tidak pernah terselesaikan. Masalah itu tidak pernah terselesaikan. Tolong tuntun kami ya Tuhan di dalam jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu merespon seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang daging mau. Karena kalau yang daging mau pasti balas dendam, pasti maunya marah, pasti maunya kesel, pasti maunya menghindari. Tapi ajar kami ya Tuhan hari ini, sebagai anak-Mu, sebagai orang Kristen, untuk dapat memulihkan hubungan antara kami dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dengan anak kami, dengan mertua kami, dengan menantu kami, atau dengan sesama rekan sepelayanan atau rekan kerja kami di luar sana. Sehingga hidup kami suatu hari nanti bisa jadi berkat, bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk bagi orang banyak ya Tuhan. Karena kami sadar, jika segala sesuatu dilihat dari perspektif Engkau ya Tuhan, maka seharusnya kami berjalan selaras dengan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar Roh Kudus menuntun kami di dalam jalan kebenaran firman. Sehingga di dalam jalin hubungan, kami selalu mengutamakan menyelesaikan masalah dan memulihkan suatu hubungan. Biar Roh Kudus membimbing kami, menghibur kami, dan mendidik kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama seluruh jemaat dan Ibu Gembala juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDP Paulus. Tuhan memberkati dan memberkati keluarganya juga, saya maksudnya. Baik, kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara cash ataupun juga melalui QR code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mungkin kalau yang copot biasanya suka ada di dalam kantongnya. Kita akan berdoa, minta dengan penuh kasih untuk Ibu Pur memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Bahkan juga Tuhan, suara-Mu yang telah Kau perdengarkan lewat hamba-Mu Bapa. Biar Tuhan, kami mau belajar Tuhan seperti Yusuf, merespon semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, konflik apapun kami mau hadapi bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan Tuhan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Dan kami yakin percaya Tuhan setiap rupiah yang ada boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati kedua hamba-Mu yang melayani kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Allah sanggup.
kepada yang membacakan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon waktunya untuk mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. BPG dan keluarga GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Ibu Nata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah umum gabungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Setelah ibadah raya ini akan ada sekolah minggu pukul 10.30. Mari kita bawa anak-anak kepada Tuhan sejak kecil supaya mereka juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaktian WBI atau kaum wanita diadakan pada hari Selasa 14 Juni 2022 pukul 10 pagi. Pengkhotbah Pendeta Magdalena Gianti Chandra. Kebaktian EYT atau remaja diadakan pada hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 16. Pengkhotbah Pendeta Carmelia Suryanto. Minggu depan 19 Juni 2022 pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti ibadah umum. Masih tetap gabungan pagi dan sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Hendy Kasidi. Laporan ibadah minggu lalu 4 Juni 2022 EYT hadir 10 orang. Jumlah kolekta Rp150.000. 5 Juni 2022 ibadah raya hadir 56 orang. Jumlah kolekta Rp1.850.000. 5 Juni 2022 sekolah minggu 11 orang Rp200.000. 5 Juni 22 ibadah pemuda hadir 11 orang. Jumlah kolekta Rp240.000. 7 Juni Kebaktian wanita atau WBI hadir 10 orang. Jumlah kolekta Rp325.000. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diaken Lee Lumin tanggal 14 Juni dan Ibu Trivena Reni Yuni Astati 14 Juni. Tolong berdiri Ibu Lumin, mungkin jemaat belum tahu. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Alberta ke-22 akan diadakan pada hari Minggu 24 Juli pukul 4 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Maringan Tampu Bolon. Kabar gembira. Mulai Minggu 31 Juli 2022 pukul 4 sore, kebaktian umum sore diadakan kembali dan seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam ibadah sore tersebut. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita siapkan hati untuk doa syafaat pagi ini. Bapa Surgawi, di akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kami kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu ini Tuhan, dengan keadaan yang aman, tentram, dan nyaman Tuhan. Meskipun mungkin banyak gereja-gereja atau jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah dengan tenang Tuhan, dengan keadaan yang stabil Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang tolong mereka ya Bapa. Dimanapun Tuhan anak-anak-Mu ingin beribadah Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memimpin mereka dan memberikan mereka kesempatan dan memberikan mereka tempat Tuhan yang layak Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini.
untuk nasihat yang kami terima pagi ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami boleh belajar melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh dididik, kami boleh dihibur, kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus, Roh penolong yang sudah Engkau berikan dalam hati kami Tuhan. Apapun Tuhan masalah, apapun gesekan dalam keluarga kami, ataupun dalam kemasyarakatan Tuhan, dalam dunia kerja kami, dalam sekolah kami Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami untuk kami mengatasinya Tuhan. Kami mau bawa semuanya Tuhan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan melalui firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami pagi ini Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Pendeta Paulus Tuhan, dimanapun beliau menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan Tuhan, dan semakin banyak anak-anak-Mu boleh bertaubat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Gembala. Kalau pagi ini masih ada bersama kami, itu artinya Tuhan Engkau memberikan dia kesehatan, Engkau memberikan dia kekuatan Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan, apapun yang dialami, apapun yang dirasakan Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan, Engkau memberi kesehatan, Engkau yang menghiburkan dia Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau tahu pergumulan setiap keluarga Tuhan. Engkau tahu apapun yang kami alami ya Bapa. Meskipun mungkin ada tekanan-tekanan ekonomi, permasalahan atau apapun juga Tuhan Yesus. Bila kami semua mau belajar Tuhan melalui firman-Mu, kami mau bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Diaken Lilumin Tuhan, dan juga Ibu Trivena yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, untuk menuntun terus Tuhan setiap langkah kehidupannya. Engkau memberkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, dan juga keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kebaktian tengah minggu Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan untuk EYT, sekolah minggu, WBI, juga pemuda Tuhan yang baru perdana minggu lalu Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati semua Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk rencana ibadah sore yang akan dimulai bulan depan ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap rencana kami Tuhan. Kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan kerinduan jemaat-Mu. Mungkin ada yang gak bisa datang pagi Tuhan. Kami mau membuka untuk ibadah sore lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati untuk rencana ultah GBI Alberta Tuhan, tanggal Juli Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati untuk Tuhan berikan cuaca yang baik, juga untuk dananya Tuhan, juga untuk panitianya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan Yesus, dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau memberkati keluarganya, juga untuk seluruh pejabat Tuhan di Indonesia ini Tuhan Yesus. Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau, supaya mereka menaruh kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan partai atau golongannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau tempatkan kami di Indonesia ini Tuhan, dengan segala situasi yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memampukan kami, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau mendengar Tuhan doa setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau
yang tahu Tuhan kerinduan setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati Tuhan, Engkau kabulkan doa anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa bagi Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan terjadi pertobatan bangsa di Indonesia ini Tuhan. Kami rindu Tuhan nama-Mu dipermulakan di negeri Indonesia ini Tuhan. Tuhan, jangan lagi ada kerusuhan atau apapun juga Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan buat Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang pulihkan Indonesia, Tuhan yang tambahkan Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau satukan hati Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan juga memberkati perjalanan pulang kami Tuhan Yesus. Tuhan pimpin seperti Engkau memimpin kami saat kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Doa berkat sampai oleh Ibu Gembala. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tinggikan diri.